Pemilu 2024 ini ibaratnya itu adalah referendum, Bang. Bertanya kepada masyarakat, apakah kalian ingin pembangunan Pak Jokowi ini dilanjutkan atau tidak? Kalau Mas Kaisang sendiri siap maju pilkada nggak? Kemarin ditanya wartawan, dia bilang, ya nanti dilihat saja dulu katanya. Sayang saya tidak muda lagi. Masih bisa, Bang. Kita Kalau saya juga masih muda, saya masuk PSI juga. harus masuk, Bang. 2029 nyalek dari PSI, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk para seluruh penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Selamat datang, Bung Andi Budiman. Terima kasih, Bang Zulfan. Tampaknya masih tetap segar ya. Harus tetap semangat, Bang. Walaupun PSI tidak masuk ke Senayan, Betul. tapi semangat dan kondisi tetap sehat. Itu Tetap yang sehat dan harus ya. optimis, Bang. Nah, Bung Andi, ini kan sebelum ada pengumuman KPU bahwa PSI, Partai Solidaritas Indonesia, tidak lolos ke DPR RI, itu kan banyak sekali tudingan-tudingan. Karena ketua umum ketua umum PSI itu kan kebetulan anak presiden, bukan kebetulan, memang anak presiden. Kaisang ya, sebagai ketua umum PSI. Nah, tentu pikiran orang bahwa besar sekali nih peran Jokowi untuk meloloskan PSI. Padahal kan kita tahu kalau memang Jokowi ingin meloloskan itu pada saat bukan penghitungan quick count ataupun rekap KPU, tetapi dari awal-awal sudah direkayasa untuk bisa lolos kalau mau terlibat. Tapi kan ternyata tidak kan gitu. Nah, namun yang namanya politik, apapun peluang, kesempatan itu kan digunakan oleh siapapun, dan ketika ketidaksukaan orang kepada Jokowi itu imbasnya kemana-mana. Betul. Nah, bagaimana Bung Andi melihat kok tidak lolos kan kita udah tahu, ya kan? Tapi kan orang mau tahu apa sih PSI ini setelah tidak ke Senayan, apa yang dilakukan gitu, langkah-langkah apa gitu. Silakan Bung Andi. Ya, terima kasih Bang Zulfan. Pertama saya mau menanggapi dulu ya tentang banyaknya tudingan miring terhadap PSI gitu ya, atau terhadap Pak Jokowi dalam konteks ini yang menganggap bahwa Presiden Jokowi akan menggunakan kekuasaannya untuk meloloskan PSI ya, yang ternyata seperti Bang Zulfan bilang tidak terbukti. Dan banyak juga orang bilang atau menuduh PSI menggelembungkan suara dan lain sebagainya. Ternyata itu juga tidak terbukti. Saya pikir ini memperlihatkan bahwa Pak Jokowi tidak menggunakan cara-cara yang tidak sehat, atau dalam konteks ini Pak Jokowi itu orang yang komit menjaga proses demokrasi ini berjalan dengan semestinya. Itu yang pertama ya. Jadi ini menepis segala tuduhan juga bahwa Pak Jokowi ini akan berlaku curang, memenangkan anaknya. Itu tidak terbukti. Ini yang harus kita catat. Pemilu kita ini adalah pemilu yang demokratis. Prosesnya demokratis, hasilnya juga demokratis. Kan paling gampang sebetulnya untuk memantau kecurangan pemilu adalah melihat hasil quick count dan juga dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU, dan hasilnya kan presisi Bang, dari hasil pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Nah justru sekarang kita ingin mempertanyakan ada pihak-pihak yang justru sekarang ini yang awalnya yang dulu menuding PSI akan berlaku curang, tapi sekarang mereka ketika kalah gitu misalnya calon presidennya kalah, kemudian mereka justru memprotes hasil pemilu yang demokratis ini dengan menuding adanya kecurangan dalam proses pemilihan, yang mana itu tidak terbukti. Hampir semua lembaga survei itu memang memperlihatkan dalam Pilpres misalnya, Pak Prabowo
dan Mas Gibran itu menjadi pemenang pemilu. Nomor 2 adalah pasangan Mas Anies dan Muhaimin Iskandar, dan nomor 3 Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Itu clear. Di partai juga sama. Jadi sekali lagi pemilu 2024 ini adalah pemilu yang demokratis, tidak ada alasan untuk menyebut adanya kecurangan, kecuali memang orang-orang ini memang tidak siap kalah. Nah, kalau PSI sendiri kami menerima dengan legowo, Bang, hasil ini. Ini memang hasil terbaik yang bisa kami dapat saat ini, karena waktu juga terlalu sempit. Kalau kita hitung, Mas Kaisang ini 120 hari, Bang, menjadi ketua umum sampai tanggal 14 Februari pada saat pencoblosan. Itu waktu yang sangat sempit. Ada waktu hanya sekitar 120 hari, artinya ada 4 bulan ya. Keliling Indonesia kita jadwalkan dengan jadwal yang begitu padat, dan dalam waktu yang sesingkat itu berhasil menaikkan suara PSI itu hampir 2 kali lipat. Jumlah anggota parlemen kami juga naik lebih dari 2 kali lipat, Bang, di tingkat lokal ya, baik provinsi maupun kota. Sekarang PSI juga insya Allah kita akan punya 16 fraksi, Bang. Kalau kemarin kita cuma punya 4 fraksi, sekarang ada 16 fraksi, naik 4 kali lipat. Artinya kita bicara tentang prospek ke depan, minimal di bulan November ketika ada pilkada. Jadi PSI akan punya kekuatan politik yang cukup kokoh di beberapa tempat, terutama di kota-kota besar. Kami mungkin akan bisa ikut berkontestasi, mengajukan entah itu wali kota, gubernur atau wakil gubernur atau wakil wali kota untuk maju dalam pilkada. Jadi ini justru kita sekarang ini sedang bersiap untuk ngegas lagi. Jadi pemilu sudah selesai, hasilnya kami terima. Sekarang kita berpikir bagaimana apa yang akan kita kerjakan pada pilkada di 2024 ini di bulan November. Itu sudah mulai dibicarakan. Mas Kaisang juga antusias membicarakan itu, dan beliau juga kemarin sudah menyatakan komitmen akan stay di PSI hingga di 2029 untuk memastikan bahwa akan ada anak-anak PSI yang duduk di Senayan di 2029 dan juga menata langkah-langkah ke depan. Jadi kita sekarang sedang menata langkah-langkah ke depan, Bang. Kita sudah menerima hasilnya dengan legowo. Pilkada ya, dalam waktu paling dekat yang akan kita mulai tata, dan kemudian langkah-langkah ke depan. Karena bagaimanapun kita percaya bahwa 2029 nanti itu akan lebih banyak perubahan politik yang terjadi. Mengingat kalau kita percaya ini akan terjadi pergantian generasi politik di 2029. Sekarang udah mulai, Bang. Apalagi kalau kita lihat ketua umum partai, dengan segala hormat, banyak yang sudah senior ya, mungkin akan mundur dan lain sebagainya. Jadi kita akan melihat gerak perubahan itu akan semakin besar di 2029 seiring dengan pergantian generasi politik ini, Bang. Ya, kita itu semangat kita kan dari awal tuh begitu, ada regenerasi, betul. Tetapi kan yang tua nggak mau mundur-mundur gimana nih? Tapi ada hukum alam juga kadang-kadang soal kalau. Ya, tapi kan umurnya panjang terus. Kita, ya, jadi agak sulit. Jadi menurut saya bahwa regenerasi secara alamiah di dalam politik itu memang agak sulit. Ya, oleh karena itu menurut saya bahwa sistem partai itu harus memang punya cara tersendiri dan punya cara untuk bagaimana mengupayakan regenerasi itu tidak terjadi secara alamiah, tapi dengan sistem. Ya, gitu, bahwa ya ini relatif juga. Betul. Ada juga orang yang 70 atau 80 dia masih sehat, masih kreatif, masih mampu memimpin. Ada yang kadang-kadang 60 udah nggak mampu lagi. Betul. Nah, jadi kita faktor usia ini memang bisa relatif, agak memang sulit. Setuju. Terutama pada tingkat elit utama partai ya, seperti ketua umum atau sekjen gitu. Nah, oleh karena itu, kembali lagi kita melihat PSI. Tadi kan punya 16 fraksi dengan mungkin 400 lebih anggota DPRD. 157, Bang. Total 157. Apanya? Anggota DPRD, provinsi dan kota. Oh, sekarang ini? Ya. 157 ya? Ya. Tahun atau periode lalu berapa? 73. Oh, berarti ada peningkatan. Meningkat lebih 2 kali lipat. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Ya, itu kan satu potensi ya. Untuk artinya untuk bisa membangun ke depan. Betul. Nah,
langkah-langkah politik ya, Hmm. apa yang dilakukan itu kan artinya tentu di sini kan tadinya terus terang aja orang mengenal PSI itu kan berkaitan dengan Pak Jokowi. Ya. Karena ketua umum Ya. adalah anaknya Pak Ya. Jokowi. Ya. Nah, kemudian ini kan terjadi pergeseran politik kan. Presiden yang akan datang kan Mas Prabowo misalnya. Prabowo ya, dan Gibran ada juga di situ putranya Pak Jokowi ya. Jadi kemana-mana pun masih ada ya. Nah ini PSI bagaimana langkah-langkah ke depannya ini di dalam pertarungan, bukan pertarungan, dalam perkembangan politik ya. Pertarungan nantilah kalau kalau ada kontestasi lagi, Bang. Ya, pertama setelah pemilu ini kita akan ada pasti pembenahan internal ya Bang ya. Kita evaluasi ya, diaudit gitu ya, infrastruktur partai dan lain sebagainya, dan kemudian akan ada pembenahan. Kita juga bersiap untuk di pilkada di bulan November, tapi yang ke depan tentunya kita akan menjadi bagian dari pemerintahan baru ya, dari pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan sekali lagi kita itu ingin, kalau ditanya visinya, ya kita ingin menjaga momentum Indonesia yang sudah track-nya udah bener ini Bang. Track-nya udah baik gitu ya, kita ingin ini terus berjalan. Kita sekarang punya 16 fraksi dan 157 anggota dewan. Lewat mereka juga kita akan mendorong agar apa yang menjadi visi besar Indonesia Emas ini juga akan berjalan di tingkat lokal, Bang. Ini seperti yang kita lakukan di 2019 sampai 2024 di Jakarta misalnya. Kita memastikan anggaran masyarakat ini tidak dicuri, dipakai untuk kepentingan publik dan lain sebagainya. Itu isu yang penting dan memang menjadi core PSI selama ini. Sekarang bukan hanya Jakarta, nanti kita akan ada kuat di Tangerang Selatan. Kemarin juga Tangerang Selatan sudah ada, sekarang tetap ada fraksi, ada Kota Tangerang, ada Surabaya, ada Semarang, ada 16 fraksi. Jadi saya pikir ini modal politik yang cukup baik. Kita akan bekerja di tingkat lokal, dan sambil tentu saja kita akan terus merespon isu-isu nasional juga, Bang. Dan sekali lagi visi kami adalah memastikan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi ini berjalan di rel yang memang sudah disepakati. Dalam artian kita sepakati kan ketika kampanye semua kita sepakat bahwa kita akan melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Semua gitu. partai mengatakan keberlanjutan. Keberlanjutan, betul. Bahasanya keberlanjutan. Itu yang saya bilang di podcast Bang Zulfan juga. Saya bilang bahwa pemilu 2024 ini ibaratnya itu adalah referendum, Bang. Referendum bertanya kepada masyarakat, apakah kalian ingin pembangunan Pak Jokowi ini dilanjutkan atau tidak. Dan hasilnya kita tahu semua, masyarakat menginginkan ini dilanjutkan. Yang tersimbol melalui kemenangan Pak Prabowo dan Gibran. Jadi sekali lagi ini harus berjalan. Pembangunan Indonesia atau perbaikan yang sudah berjalan ini harus dilanjutkan. Jadi PSI berarti all out ya dukung Prabowo Gibran ya? Ya, kita bagian dari koalisi pemerintahan, Pak. Pasti kita akan all out mendukung. Ya. Tapi kan di tengah jalan bisa juga ada perubahan-perubahan. Namanya politik kan begitu ya. Yang saya mau tanya juga begini, banyak anak-anak muda ya di PSI gitu ya, yang terus terang saja kalau kita bicara pengalaman politik ya tidak beda dengan partai-partai lain lah, bukan kualitas ya, ini pengalaman dan lain-lain ya. Dengan tidak, kadang-kadang mereka sebenarnya mungkin suaranya sangat besar. Seperti Grace Natali, tapi mungkin di daerah lain juga ada suara yang cukup besar. Betul. Yang seharusnya mereka bisa masuk lolos, tapi karena partai tidak lolos, mereka nggak bisa juga ikut jadi anggota ke Senayan. Kira-kira sempat dipantau nggak tingkat kekecewaan mereka seperti apa? Kekecewaan dari? Ya karena kita udah berjuang, kita menang, dapat suara besar, tapi partai nggak lolos, akhirnya gimana nih? Kalau kekecewaan pasti ada, Bang ya, tapi kan kita semua menerima hasil ini. Jadi memang kita sekarang ini sudah bicara tentang ke depan akan seperti apa. Kemarin kami berkumpul juga di DPP, semua kumpul, Mas Kaesang, ada Sis Grace, ada Bro Raja Juli Antoni dan semua DPP. Kita kemarin konferensi pers menyatakan sikap terhadap hasil pemilu, yang intinya kita menerima. Ada 2 poin yang disampaikan. Yang pertama, kita menerima hasil pemilu ini dengan legowo, mengapresiasi proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis, tidak seperti yang dibilang orang ada kecurangan dan lain sebagainya. Kemudian juga kita bersyukur atas hasil yang kita dapat, naik
2 kali lipat Iya. suara dan jumlah anggota parlemen, fraksi naik 4 kali lipat bahkan, dan kemudian yang hal lain adalah ya teman-teman kelihatannya kemarin sudah cukup rileks, santai, Gitu ya. ngobrol, ketawa-ketawa, nggak ada beban lagi. Jadi kita sekarang sudah menatap ke depan, sudah Ya, move on, Bang. tinggal bicara pilkada lah. Pilkada, paling dekat pilkada. Konsentrasi. Dan Iya. pilkada itu penting. Sangat penting, Bang. Sangat Artinya penting. bukan persoalan kita menang kontestasi saja, Iya. tetapi pilkada ini kan menyangkut daerah. Daerah-daerah ini kan perlu mendapat perhatian juga. Betul. Artinya kalau daerah tidak dipimpin oleh kepala daerah yang Baik. berkualitas, Iya. ya, kita bicara punya integritas. Betul. Pasti itu kan, bukan capability Iya. aja, tapi Iya. integritinya kan mesti ada. Iya. Itu yang kita harapkan. Dan ini kan Prabowo dalam pidatonya yang terakhir itu menegaskan kan bahwa jangan sampai terjadi lagi korupsi Iya. di dalam pemerintahan Prabowo Gibran ini, bukan hanya pada tingkat pusat, tapi juga pada tingkat daerah. Nah, ini mungkin salah satu tugas PS itu melakukan seleksi secara ketat. Betul. Ya kan? Mengontrol juga, Bang. Kita akan menjalankan fungsi kontrol seperti di Jakarta gitu ya. Dan termasuk juga kita dalam pilkada, kalau misalnya kita bisa mengajukan calon, ini kan kita memang ingin mulai menempatkan orang-orang muda berkualitas di level kepemimpinan di tingkat daerah ya. Karena bagaimanapun makin ke depan ini politik Indonesia ini akan semakin lokal, Bang. Artinya ini akan jadi aspek yang sangat penting, dan juga politik lokal ini akan menjadi ajang kawah candra di muka untuk anak-anak muda ini untuk siap masuk ke level politik di tingkat nasional ke depan. Seperti yang terjadi pada Mas Gibran, diasah dulu melalui pilkada, di Solo sukses memimpin kota Solo dan sekarang menjadi wakil presiden. Nah, kita ingin trajektori seperti itu terjadi juga pada anak-anak muda lain sehingga mereka akan siap menggantikan yang senior-senior di level kepemimpinan nasional. Ini memang tujuannya ke sana kita. Kalau Mas Kaisang sendiri siap maju pilkada nggak? Kemarin ditanya wartawan, dia bilang ya nanti dilihat saja dulu katanya. Gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat kapabilitas dan lain sebagainya, saya sangat melihat Mas Kaisang tentu adalah orang yang sangat siap ya untuk maju diuji ditanding di pilkada manapun gitu ya. Beliau punya visi, punya komitmen gitu, dan ini yang paling penting, Bang. Sebetulnya kehadiran anak-anak muda dalam politik ini kan bisa menghilangkan apatisme anak-anak muda, karena selama ini mungkin mereka ngerasa nggak terwakili, nggak relate dengan orang-orang yang ada di politik. Nah, ini memberi harapan. Ya, kita tentu butuh yang senior, tapi anak muda juga harus ada di politik gitu, harus lebih banyak didengar. Tantangan kita kan cukup berat. Ya. Salah satunya pada tingkat korupsi yang masih Betul. baik secara kita lihat terang-terangan ataupun yang tertutup, gitu kan. Nah, sehingga terjadilah polemik misalnya antara pejabat yang melakukan korupsi kemudian dengan masyarakat. Ya, masyarakat ini macam-macam lah ya, bisa media, bisa LSM dan lain-lain gitu kan. Nah, ini dalam hal ini posisi PSI di mana nih? Dalam soal pemberantasan korupsi. Kita tetap clear, Bang ya. Kita tegas bahwa misalnya kan kemarin janji politik kita kalau kita lolos ke Senayan, kita akan memperjuangkan undang-undang perampasan aset ya. Dalam soal itu kita clear, kita kalau dengan hasil sekarang karena kita nggak ada di Senayan, tentu kita akan bekerja di level daerah dengan cara mengontrol penggunaan anggaran di tingkat lokal. Ini akan jadi contoh juga bagi daerah-daerah lain untuk melakukan hal yang sama. Saya rasa ini penting ya. Karena selama ini kan kita agak jarang mendengar ada perdebatan mengenai anggaran di di level daerah gitu. Nah, ini jadi pertanyaan juga apa persoalannya gitu sih. Padahal tadi ada banyak kecurigaan bahwa ada entah itu inefisiensi, korupsi dan lain sebagainya dalam penggunaan anggaran. Jadi ini adalah alat kita untuk mengeksersis cara-cara yang akan kita tempuh dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia gitu melalui parlemen di tingkat lokal ini, Bang. Tapi kan begini, setiap anggota DPR itu kan sebenarnya rentan ya terhadap terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang ini. Nah, tentu kan bagaimana pola PSI untuk mengontrol anggotanya supaya tetap terjaga, tidak terkontaminasi dengan apa yang sudah berjalan begitu lama di dalam parlemen kita. Nah, bagaimana cara
kan tidak gampang juga mengontrol anggota. Betul Bang. Ya, dia bisa terang-terangan mengatakan tidak, tapi di belakang iya, kan gitu. Ya. Nah, apakah PSI punya sistem kontrol nih terhadap anggota parlemennya? Ada Bang, kita punya sistem kontrol yang cukup ketat. Mereka harus membuat laporan tiap bulan, dan kalau misalnya ini contoh kasus itu, kita pernah melakukan pergantian juga karena alasan-alasan seperti itu, PAW dari hasil pemilu 2019 yang lalu. Jadi sekali lagi kita begitu ada temuan dari masyarakat, biasanya kita punya mekanisme, kita bentuk tim pencari fakta, kemudian tim pencari fakta memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat yang kemudian akan mengambil keputusan, dan kalau ada keberatan maka diajukan ke Mahkamah Partai. Jadi kita sudah punya infrastruktur untuk menangani hal-hal seperti ini Bang, untuk mengantisipasi gitu juga. Kita juga akan manfaatkan teknologi, antara lain juga ini sudah berjalan di 2019, sejak 2019, namanya aplikasi Solidaritas. Jadi masyarakat itu bisa ikut mengontrol anggota dewan. Jadi syaratnya mereka memang tinggal di daerah itu, anggota PSI, tercatat sebagai anggota PSI, kemudian mereka bisa memberi masukan, misalnya anggota dewannya, kok ini saya udah laporan, ada persoalan mengenai sampah misalnya nggak pernah direspon dan sebagainya. Ini DPP akan bisa bergerak untuk mengawasi. Kita juga ada departemen atau kepala bidang yang mengawasi secara khusus anggota dewan kita gitu loh Bang. Jadi ini cara kita untuk mengontrol anggota dewan kita. Dan ya sejauh ini alhamdulillah di PSI tidak ada kasus atau anggota dewan kita yang terjerat kasus korupsi Bang. Ya, jadi pengalaman ya kita melihat posisi anggota dewan daerah ini strategis untuk membesarkan partai atau mengecilkan partai. Ya, saya ambil contoh. Tahun 2000, tahun 99, hampir rata-rata Sumatera Utara, kemudian Bali, Jawa Tengah, termasuk Sumatera Selatan misalnya, itu kan kursi DPR provinsi dan kursi DPR kabupaten kota dari PDIP itu mendominasi di mana-mana. Bahkan Sumatera Utara dulu itu sempat 30 orang. DKI juga 30 orang. Ya, besar sekali dari saya lupa 80 atau berapa dulu itu. Dulu 80 mungkin. Ya, awal-awal. Sekarang 90 ya. 110 sih ingat saya. 110 ya. Nah, jadi tetapi begitu anggota DPR daerah itu kurang perhatian kepada masyarakatnya, langsung masyarakat meninggalkan. Mulai itu 2004 kita lihat kempes tuh DPR. Ada yang 100% loh. Kabupaten Tanah Karo. Tahun 99 itu 100% tuh PDIP. Bayangkan aja. Kecuali ya satu, dulu kita ada TNI Polri ya. TNI dan fraksi TNI Polri. Anggota dari TNI Polri. Tapi 99% itu PDIP. Termasuk juga Bali. Gitu loh. Hanya satu ada Golkar. Nah, jadi begitu anggota DPR kota, kabupaten, dan provinsi itu tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, itu langsung memang ini dianggap bahwa partai ini nggak benar. Dampaknya tentu pada tingkat nasional. Terjadi penurunan pada 2004 itu anggota DPR RI dari PDIP. Ya, yang begitu dominan, saya lupa apa 35, hampir 28 sampai apa 35%, saya lupa angkanya ya. Tapi pokoknya mendominasi lah. 100 hampir saya lupa berapa persen itu ya. Pokoknya paling besar lah. Besar sekali. Golkar apa semua tinggal jauh di belakang ya. Tapi ya itu mengalami penurunan pada tahun pemilu 2024. Begitu juga 2029. Baru naik lagi 2014, 2019. Ya, sekarang walaupun persentasenya tinggi, tapi kursinya menurun. Ya, berkurang. Ya, karena semakin distribusi. Yang naik itu kan sekarang PKB sama Nasdem ya. Betul, PKB, Nasdem, PKS. Dan Golkar. Golkar, PKS juga ya. Golkar, PKS, Nasdem, PKB. PKB, betul. Ya kan?
Gerindra turun, PDIP turun, walaupun persentasenya masih tinggi. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini memang jangan anggap enteng, jangan underestimate pada anggota DPR Tingkat lokal. Betul, Bang. tingkat kota, kabupaten dan ini. Nah, ini saya kira PSI dengan potensi 100 berapa tadi? 157. 57, kemudian kan tidak, menurut saya ya, pasti partai kan tidak berhenti pada anggota DPR saja. Struktur-struktur dia di seluruh daerah itu kan harus bekerja. Diperbaiki, betul. Ya kan? Jadi, coba kalau kita fokus ini nanti 2029 bisa kalah lagi. Betul. Memang politik ini ya, hukum besi politik itu kan jelas sekali bahwa setiap 5 tahun itu adalah pengadilan buat semua politisi, semua anggota dewan yang terpilih, apakah mereka masih dipercaya atau tidak. Dan memang betul, Bang. Sekali mereka tidak amanah, sekali mereka tidak peduli pada konstituen, sekali mereka dilihat sebagai figur yang memang tidak bekerja gitu, mereka kan langsung dihukum. Jadi ini memang jadi perhatian kita juga kepada anggota dewan kita. Jangan pernah main-main dengan suara rakyat. Apalagi ini pemilunya demokratis, Bang. Jadi betul-betul rakyat itu punya kendali siapa yang ingin mereka pilih gitu. Jadi ini yang kita sendiri setahun itu kita bikin itu yang namanya BIMTEK itu 2 tahun. 2 kali setiap tahun. Di acara bimbingan teknis itu anggota dewan di awal periode biasanya kita latih aspek-aspek yang sifatnya lebih ke teknis ya, Bang. Membaca anggaran, soal untuk mendesain legislasi di tingkat lokal dan sebagainya, isu-isu. Dan kemudian juga kompetensi lainnya, komunikasi publik, komunikasi ke masyarakat dan sebagainya. Tiap tahun tuh 2 kali kita biasanya kita lakukan. Kita undang para ahli dan lain sebagainya untuk memaparkan. Nah, ini saya pikir salah satu cara kita juga untuk mengasah anak-anak muda ini dengan skill politik. Karena sebagian besar memang belum punya pengalaman, Bang. Nanti Bang Zulfan nih harus ngisi nih di BIMTEK kita nih kalau sekarang nih. Jadi kita memang betul-betul ingin serius agar anak-anak ini menjadi kaki politik kita yang efektif di tingkat lokal. Supaya mereka ini jadi orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat, orang-orang yang betul-betul bekerja untuk kepentingan publik gitu loh. Karena ya kalau enggak ya kita akan berat, Bang. Ini saya mau ceritain misalnya anggota dewan kita di Jakarta nih. Ini mungkin belum pernah ada kasusnya di ini. Jadi dia setiap tahun anggota dewan kita ini, dia backgroundnya lawyer. Dia menulis surat kepada ketua komisi. Intinya saya yang bernama ini bertanda tangan di bawah ini menyatakan tidak pernah menyetujui keputusan komisi terkait dengan 1, 2, 3 sampai 10. Jadi ada surat ditandatangan di atas materi dan sebagainya. Jadi ini juga saya lihat memperlihatkan ada satu cara baru dari anak-anak muda ini dalam berpolitik, Bang. Kaget ketua komisinya loh. Baru kali ini katanya ada yang mengirim surat seperti ini dan rutin. Itu bagian dari transparansi dia sebagai anggota parlemen kepada konstituen, dan itu dilaporkan bahwa ini saya nggak pernah setuju loh keputusan ini, saya maunya yang seperti ini gitu loh. Jadi ini juga mungkin bisa jadi cara-cara baru untuk membangun kepercayaan di tingkat masyarakat gitu loh. Apa yang dikerjakan oleh anggota parlemen yang mereka pilih, dan juga ya itu tadi, itu juga satu kultur baru saya pikir yang mungkin bagus juga kalau ditularkan di tempat lain gitu, Bang. Ya, satu hal yang mungkin menjadi harapan juga ya. PSI sebagai partai yang dianggap cukup kritis terhadap persoalan-persoalan bangsa dan negara ini ya. Nah, dalam perjalanan ini kan nanti 5 tahun memang mendukung Prabowo. Tetapi dalam pemerintahan ini tidak semuanya mulus. Tidak semuanya juga bisa kita anggap baik. Tentu dalam pemerintahan ini juga ada hal-hal yang memang perlu dikoreksi, dikritik, ya kan, oleh masyarakat, partai politik dan lain-lain. Nah, saya melihat apakah PSI hanya mengikut saja. Pokoknya apa yang diputuskan oleh pemerintahan atau Presiden Prabowo kita ikut, dan oleh menteri-menterinya juga kita ikut. Artinya mungkin nggak PSI nanti akan melakukan kritik dan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan 2024 sampai 2029 nanti.
Sangat mungkin Bang. Sebetulnya juga itu sesuatu yang justru mungkin tidak akan bisa hilang dari kami gitu loh. Jadi anak-anak muda ini kan kadang-kadang ya pasti mereka punya sikap kritis ya. Di selama pemerintahan Pak Jokowi juga kami beberapa kali menyampaikan kritik, misalnya terkait dengan penanganan pandemi di awal pandemi misalnya kita bikin surat terbuka itu yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan waktu itu yang intinya kita memberikan kritik dan juga masukan yang konstruktif waktu itu. Itu cukup ramai juga diberitakan waktu itu. Jadi kita akan tetap mengambil porsi itu Bang, mengambil posisi kritis itu saya pikir itu wajib harus dilakukan gitu karena ini bagian dari upaya untuk memastikan bahwa kita ada di rel yang sudah berjalan dengan baik ini, tetap ada di sana gitu. Jadi kita pasti akan tetap mengambil sikap yang kritis juga Bang. Konstruktif, kritis dan konstruktif ya. Ya itu kan harapan ya. Harapan dari masyarakat juga seperti itu. Karena kekuatan PSI kan selama ini di situ. Kan? Melakukan kritik, koreksi. Nah kalau itu hilang, saya kira ini nggak menarik nanti ya. Kehadiran PSI ya satu tidak menarik, kedua tidak menjadi harapan lagi. Betul. Nah, saya nggak tahu bagaimana polanya PSI membangun kaderisasi, yang kemudian menjadi sumber para politisi yang akan datang, dan apakah mereka dari sekarang memang sudah dimunculkan, gitu kan? Ke permukaan atau disimpan dulu kan gitu. Gimana? Kita punya sekolah kader Bang. Ada banyak ini ya. Kita punya beberapa mekanisme rekrutmen untuk anak muda terutama ya. Pertama melalui magang. Jadi kita magang itu buka magang Bang. Jadi anak-anak kuliah, anak-anak SMA bahkan ada yang tapi di atas 17 tahun ya. Itu gabung sama kita belajar bekerja, mereka mempelajari bagaimana partai itu bekerja, apa yang mereka bisa bantu. Kita tawarkan misalnya, kamu bantu apa, bagian apa, kampanye, mau bagian kesekjenan, mau bagian apa gitu. Dari sana banyak sekali akhirnya misalnya anak-anak itu yang kemudian tertarik ke politik dan kemudian nyalek di 2024 ini Bang. Jadi itu salah satu cara kita merekrut anak-anak muda ini dan beberapa kita kasih kesempatan untuk bicara Bang ke publik gitu ya. Jadi beberapa yang kita lihat sudah cukup siap untuk menjadi semacam juru bicara partai untuk isu tertentu terkait dengan anak muda itu kita kasih kesempatan masuk ke dalam ruang-ruang perdebatan di televisi dan lain sebagainya. Ini mereka awal dari magang Bang. Dari magang dulu gitu. Kemudian di internal kita juga ada yang namanya sekolah kader. Sekolah kader kita itu platformnya online, semua fully online karena kalau pakai offline itu kita ngerasa agak cukup mahal. Mungkin kita harus kombinasi suatu saat mungkin ada orang yang kita pilih untuk ikut offline secara khusus, ada kelas khusus ya. Tapi selama ini yang kita jalankan tuh kelas online. Kelas online tuh materinya pertama ideologi partai dan kemudian selain ideologi partai juga ada hal-hal yang sifatnya teknis tentang partai politik dan fungsi legislatif dan lain sebagainya, eksekutif dan sebagainya. Jadi kita ada sekolah kader, semua orang harus wajib melalui itu. Anggota parlemen wajib, itu lebih wajib lagi, ada tingkatan yang harus mereka lalui. Kemudian di akhir sekolah kader biasanya ada kelas gitu ya, kita mengundang beberapa orang ngomong soal politiknya, aspek ekonomi, aspek apa dan lain sebagainya. Jadi ini juga cara kita mulai membenahi internal kita Bang, kualitas SDM. Ya saya kira itu tadi harapan ya supaya ini menjadi kekuatan PSI sebagai partai anak muda. Ya tentu saya kira pasti diharapkan anak-anak muda banyak yang bergabung di dalam PSI. Sekarang sudah mulai Bang. Kemarin ada anak muda pengusaha baru bergabung, datang dan langsung mau bergabung. Ini pengusaha yang cukup bagus juga gitu. Jadi ada keinginan itu yang menyenangkan ya. Jadi ada orang baru datang tertarik kemudian bergabung gitu loh. Kalau pengusaha nggak ada kerjasama dengan HIPMI ya? Secara khusus belum ada Bang. Belum ada. Mungkin bisa kita ada kelas-kelas tentang bisnis dan lain sebagainya untuk anak-anak pengurus dan lain sebagainya. Mungkin bisa kita kerjasamakan. Ya, jadi menarik sekali ya. Semoga PSI ini betul-betul bisa menjadi satu kekuatan politik. Amin. Yang betul-betul bisa melakukan perbaikan lah. Itu harapan kita. Terima kasih Pak. Saya juga gitu.
Karena sayang saya tidak muda lagi. Masih bisa Bang, kita Kalau juga saya masih muda, saya masuk PSI juga. harus masuk Bang. 2029 nyalek dari PSI Bang. Biar kita mendorong anak-anak muda Iya. saja ya bertarung di dalam kontestasi nanti 2029 dan di pilkada-pilkada Iya. di November nanti. Nah, mudah-mudahan ada anak-anak muda yang muncul lah. Ya, kita kan sudah mulai dari misalnya wakil gubernur Jawa Timur, Ya, ya. betul. Kemudian banyak bupati-bupati Betul, juga bagus, yang bagus. usianya di bawah 30, Betul, ya. bagus. Nah, saya kira ini tidak menjadi masalah. Kita jangan underestimate sama anak Ya. muda lah. Mereka kadang-kadang lebih punya sikap, lebih Ya. idealis. Iya. Nah, cuman kan orang-orang tua ini suka underestimate, ya kan? Wah, masih muda, nggak Iya, mungkin. Pengalaman. Padahal kan anak-anak muda itu relatif idealismenya itu Iya. masih punya Iya. idealisme, dan mudah-mudahan kalau diasah terus itu idealismenya bisa berkembang. Betul, kan? betul. Ya baik, Bung Andi, terima Oke. kasih ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Selamat berjuang. Terima kasih Bang. Mudah-mudahan nanti pilkada di November bisa sukses, Amin. dan mudah-mudahan PSI juga dapat jatah menteri di kabinet yang akan datang. Amin. Terima kasih Bang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.